Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita bisa bertemu kembali di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang materi himpunan. Ini adalah materi matematika kelas 7 tingkat SMP MTS semester ganjil ya. Pada video yang lalu kita sudah membahas tentang pengertian dan notasi himpunan ya. Pada video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang menyajikan sebuah himpunan ya. Jadi menyajikan himpunan ini layaknya sama dengan menyajikan makanan ya. Seperti kita ketahui ada beberapa cara menyajikan makanan ya, di antara lain adalah dengan menggunakan prasmanan, kemudian bisa juga dengan menggunakan kotak, kemudian bisa juga dengan menggunakan bungkusan atau nasi bungkus dan lain sebagainya ya. Nah, untuk menyajikan suatu himpunan itu ada beberapa cara juga. Yang pertama adalah dengan menyebutkan atau mendaftarkan anggota-anggotanya atau enumerasi. Contohnya, himpunan A anggotanya 2, 4, 6. Himpunan B anggotanya 2, 3, 5, 7. Himpunan C anggotanya A, I, U, E, O. Kemudian himpunan D anggotanya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya ya. Jadi A, B, C dan D ini adalah merupakan nama dari himpunan ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa nama himpunan itu harus ditulis dengan menggunakan huruf besar atau huruf kapital, kemudian dicetak miringnya. Iya. Sedangkan anggota-anggota himpunan itu dituliskan di antara dua kurung kurawal ya. Ya, di mana antara anggota-anggota himpunan yang satu dengan yang lainnya itu harus dipisahkan dengan tanda koma ya, seperti ini. Jadi ini adalah merupakan cara menyajikan himpunan dengan cara menyebutkan atau mendaftarkan anggota-anggotanya. Kemudian cara yang kedua ya, penyajian himpunan dengan cara menuliskan sifat keanggotaannya atau sifat-sifat yang harus dimiliki oleh anggota himpunan tersebut ya. Contohnya di sini himpunan A anggotanya adalah bilangan genap yang kurang dari 7 ya. Jadi bilangan genap yang kurang dari 7 ini adalah merupakan sifat yang harus dimiliki atau yang harus dipenuhi oleh anggota-anggota himpunan A. Kemudian himpunan B anggotanya bilangan prima yang kurang dari 10 ya. Bilangan prima yang kurang dari 10 ini merupakan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh anggota himpunan B. Kemudian himpunan C anggotanya bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8 ya. Bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8 ini juga merupakan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh anggota-anggota himpunan C ya. Kemudian yang terakhir himpunan D anggotanya bilangan bulat ya. Jadi bilangan bulat ini merupakan anggota dari himpunan D. Ini adalah menyajikan himpunan dengan menggunakan cara menuliskan sifat keanggotaannya. Kemudian cara yang ketiga dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan ya. Sebelum kita lanjutkan dengan pembahasan penyajian himpunan dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan ini, terlebih dahulu akan kita ingat kembali tentang beberapa himpunan bilangan ya. Yang pertama, himpunan bilangan asli atau diberi nama A, anggotanya itu mulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian himpunan bilangan caca dilambangkan dengan C, itu anggotanya mulai dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Yang berikutnya himpunan bilangan bulat biasa dilambangkan dengan B, anggotanya mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Kemudian himpunan bilangan real biasa dilambangkan dengan huruf R. Bilangan real ini adalah merupakan gabungan dari bilangan-bilangan rasional dan bilangan irasional ya. Seperti ini contohnya. Nah, sekarang bagaimana cara menyajikan himpunan dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan? Ya. Secara umum, notasi pembentuk himpunan itu bentuknya seperti ini ya. Jadi himpunan X di mana berlaku PX ya. X ini menyatakan atau mewakili anggota dari himpunan.
Sedangkan PX itu menyatakan syarat yang harus dipenuhi oleh X. Jadi, sekali lagi, X ini adalah mewakili anggota dari himpunan tersebut, sedangkan PX itu merupakan atau menyatakan syarat yang harus dipenuhi oleh X. Untuk lebih jelasnya, kita bisa perhatikan contoh berikut ya. Misalkan kita punya sebuah himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi ini kalau kita lihat ini merupakan himpunan bilangan asli ya, yang kurang dari 6 ya. Nah, menuliskan himpunan seperti ini merupakan cara penyajian himpunan dengan cara yang pertama tadi ya, bahwa dengan cara mendaftar atau menuliskan anggota-anggotanya ya. Nah, bagaimana kalau kita sajikan himpunan ini dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan ya? Ingat, bentuk umum notasi pembentuk himpunan itu adalah himpunan X di mana berlaku PX. Sehingga dengan notasi pembentuk himpunan A ini bisa dituliskan sama dengan himpunan X, di mana X itu ya, ini tadi kan kurang dari 6, berarti X-nya kurang dari 6. Jadi ini PX-nya tadi ya, di mana X ini adalah merupakan anggota himpunan bilangan asli ya. Ini tadi kan bilangan asli tetapi yang kurang dari 6 ya. Jadi sekali lagi, dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan, maka himpunan A ini bisa dituliskan dengan himpunan X, di mana X kurang dari 6 ya, untuk X anggota himpunan bilangan asli. Jadi notasi pembentuk himpunan seperti ini, itu cara bacanya seperti ini ya. Jadi A adalah himpunan semua X, sedemikian sehingga X kurang dari 6 untuk X anggota himpunan bilangan asli. Bisa diingat ya. Jadi dibaca, himpunan A adalah himpunan semua X, sedemikian sehingga X kurang dari 6 untuk X anggota himpunan bilangan asli ya. Kemudian contoh nomor 2, diketahui himpunan P adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 13 ya. Kita disuruh untuk menyajikan atau menyatakan himpunan P ini dengan cara mendaftar atau menuliskan anggotanya atau enumerasi, dengan menuliskan sifat keanggotaannya, dan yang ketiga dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan ya. Jadi kita disuruh menyajikan himpunan P ini dengan menggunakan 3 cara yang tadi ya. Yang pertama, perlu diketahui bahwa himpunan bilangan prima itu mulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 dan seterusnya ya. Ya. Karena di himpunan P ini adalah bilangan prima yang kurang dari 13 ya, bilangan prima yang kurang dari 13, berarti mulai dari 13 sampai seterusnya itu dia bukan merupakan anggota himpunan P ya. Ya. Karena yang kurang dari 13 kan cuma ini saja, 2, 3, 5, 7, 11. Kalau ini kan sudah lebih dari 13 ya, makanya anggota himpunan P itu mulai dari 2 saja sampai dengan 11. Sehingga dengan demikian, berarti dengan mendaftar atau menuliskan anggotanya, himpunan P itu sama dengan 2, 3, 5, 7, 11. Jadi ini dengan cara mendaftarkan anggotanya ya. Kemudian cara yang kedua, dengan menuliskan sifat keanggotaan atau sifat-sifat yang harus dimiliki oleh anggota himpunan P ya. Karena himpunan P tadi adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 13, berarti dengan menuliskan sifat keanggotaannya bisa disajikan itu P atau ya, himpunan P adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 12. Yang kurang dari ini dari kurang dari 13 ya. Ini 13. Ya. Jadi dengan menggunakan sifat keanggotaannya, himpunan P ini bisa dituliskan sama dengan himpunan bilangan prima yang kurang dari 13 ya. Sekarang yang ketiga, bagaimana dengan notasi pembentuk himpunan ya? Ya. Jadi tadi berarti himpunan P itu adalah himpunan X, di mana ya, ini di mana, karena X itu bilangan prima kurang 13, di mana X kurang dari 13 untuk X anggota himpunan bilangan prima ya. Seperti ini ya. Jadi P adalah himpunan X, di mana X kurang dari, ini bukan 12 tetapi 13 ya. 13. Jadi X
Jadi P adalah himpunan X, di mana X kurang dari 13, kemudian X anggota himpunan bilangan primanya. Ya. Jadi ini model penyajian himpunan dengan menggunakan 3 cara yang tadi ya. Ini dengan mendaftarkan anggotanya, ini dengan menuliskan sifat keanggotaannya, kemudian ini dengan menggunakan notasi pembentuk himpunannya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian contoh yang berikutnya nomor 3, diketahui himpunan C anggotanya adalah bilangan caca kurang dari 7. Jadi himpunan C adalah himpunan bilangan caca yang kurang dari 7. Kita diminta untuk menyajikan himpunan C ini ya dengan cara mendaftar anggotanya. Yang kedua dengan notasi pembentuk himpunan ya. Jadi ini maksudnya begini. Jadi cara menuliskan himpunan seperti ini sebenarnya itu adalah merupakan cara penyajian himpunan ya dengan menggunakan cara yang kedua ya. Cara yang kedua tadi itu adalah dengan cara menuliskan sifat keanggotaan. Sekarang dengan cara yang kedua ini kita diminta untuk menyajikan kembali himpunan tersebut, tetapi dengan cara mendaftarkan anggotanya, kemudian dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan ya. Ya, jadi kita ketahui himpunan bilangan caca itu adalah mulai dari 0 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya ya. Sekarang karena bilangan caca itu kurang dari 7, berarti yang masuk di anggota himpunan C itu adalah mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 saja ya. Sedangkan untuk 7 dan seterusnya itu dia bukan merupakan anggota himpunan C ya, karena ini semua itu sudah lebih dari 7. Yang diminta itu kurang dari 7 ya. Sehingga dengan demikian ya, dengan mendaftarkan anggotanya, himpunan C ini bisa dituliskan C sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah dengan cara mendaftarkan anggota-anggotanya. Ya, sekarang gimana dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan ya? Berarti C itu adalah himpunan X. Ya, gimana? Himpunan X, kemudian X-nya syaratnya tadi itu harus kurang dari 7. Berarti C itu sama dengan himpunan X. Sedemikian sehingga X kurang dari 7. Kemudian X itu adalah anggota himpunan bilangan apa? Bilangan caca di sini ya. Jadi seperti ini tulisannya. Jadi C itu sama dengan himpunan X, di mana X kurang dari 7, kemudian X itu anggota himpunan bilangan caca ya. Jadi ini dengan mendaftar anggotanya, ini dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan ya. Kemudian contoh yang keempat, dikatakan himpunan B merupakan himpunan X di mana negatif 2 kurang dari X dan kurang dari 3 ya. X anggota himpunan bilangan bulat ya. Kita disuruh atau diminta untuk menyajikan kembali himpunan B ini dengan menggunakan cara mendaftar anggotanya, kemudian yang kedua dengan menuliskan sifat keanggotaannya ya. Ya. Jadi kalau kita lihat menuliskan himpunan seperti ini, itu berarti cara penyajian himpunan dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan ya. Jadi ini notasi menyajikan himpunan dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan ya. Sekarang kita diminta kembali untuk menyajikan himpunan ini ya dengan menggunakan cara mendaftar anggotanya, kemudian dengan cara menuliskan sifat keanggotaannya ya. Ya, seperti kita ketahui bahwa anggota himpunan bilangan bulat itu seperti ini ya. Ini bilangan bulat ya. Ini kalian sudah pelajari di materi pertama tentang bilangan. Itu bilangan bulat itu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Kemudian negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 dan seterusnya ya. Sekarang karena anggota himpunan B itu adalah bilangan bulat ya, ini di antara negatif 2 dan 3. Berarti setelah negatif 2 tidak masuk. Setelah negatif 2 itu negatif 1. Ya, jadi anggotanya itu ya negatif 2 tidak masuk, jadi negatif 1, kemudian 0, 1, 2 ya. 3 tidak masuk karena
di antara negatif 2 dan ini negatif 2 dan 3 ya. Berarti anggota himpunan B itu adalah negatif 1, 0, 1 dan 2 saja ya. Yang ini tidak masuk ya. Yang ini juga tidak masuk dalam anggota himpunan B. Sehingga dengan demikian, dengan mendaftarkan anggotanya, himpunan B itu dituliskan anggotanya sama dengan negatif 1, 0, 1 dan 2 ya. Kemudian dengan cara yang kedua, dengan menuliskan sifat keanggotaannya, karena ini anggota himpunan B itu di antara negatif 2 dan 3, berarti dengan menuliskan sifat keanggotaannya bisa dituliskan bahwa himpunan B itu adalah himpunan bilangan bulat ya, yang lebih dari negatif 2 dan kurang dari 3 ya. Seperti ini. B adalah himpunan bilangan bulat yang lebih dari negatif 2. Ini negatif 2 ya. Dari negatif 2 ini 2. Ini dengan menuliskan sifat keanggotaannya bisa dituliskan B itu adalah himpunan bilangan bulat yang lebih dari negatif 2 ya. Kalau ke arah sini kan lebih dari negatif 2, kemudian kurang dari 3. Ini kurang dari 3. Ya, jadi benar dengan menuliskan sifat keanggotaannya bisa dikatakan bahwa negatif 1, 0, 1 dan 2 ini adalah merupakan himpunan bilangan bulat yang lebih dari negatif 2 dan kurang dari 3. Ya. Ya. Ya, baik. Demikianlah video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih perhatiannya, sampai ketemu kembali di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.